Oke guys, kembali lagi di channel saya. Jadi seperti yang kalian lihat semua, kita mau main game Harvest Moon Back to Nature. Untuk anak 90-an pasti sudah tahu ini game apa. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ini game apa. Jadi ini game Harvest Moon, game tentang perkebunan. Jadi kita diberi kepercayaan untuk mengelola perkebunan. Jadi dulu ini kakeknya kita itu sudah mengelola ini kebun. Sekarang itu kita diberi kepercayaan untuk mengelola kebun ini. Sedikit cerita, game ini tuh pada zamannya dulu itu dimainkan anak-anak 90-an itu di rental PS kebanyakan. Jadi banyak yang belum punya konsol game. Anak-anak 90-an itu mainnya di rental PS. Terus yang paling penting, yang paling GG di zaman dulu, kita harus punya memory card. Jadi memory card itu gunanya untuk kita save kita punya game. Jadi main di rental, jadi save kita punya game. Nanti next selanjutnya mau main lagi, ya hasil save-nya ada di memory card-nya kita. Dan memory card-nya itu ya tidak boleh dikasih pinjam-pinjam. Jadi harus punya memory card sendiri. Terkadang ada yang main curang juga, cuman copy data. Tapi kan tidak enaknya kan namanya kan berbeda. Jadi nanti kita daftar nama kita di sini. Terus seru pokoknya ini gamenya. Sedikit cerita lagi. Kalau dulu kan di zaman rental PS1, kita kalau main rental itu sampai ada yang namanya bikin member. Bikin membernya itu terkadang main 10 kali gratis 1 kali. Kalau zamannya saya dulu itu rental masih di angka 1 jam 1000-an. Jadi bayangkan dulu 1 jam cuma 1000. Untuk main game Harvest Moon ini ya kita butuh berhari-hari, bahkan mungkin bisa sampai berbulan-bulan, karena gamenya ini cukup panjang. Dari kita mulai start urus perkebunan, kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya anak, sampai nanti ada saatnya 3 tahun kita dinyatakan layak atau tidak tetap berada di perkebunan itu. Jadi ada nanti waktunya juga, Pak Wali Kota kasih kita kesempatan. Jadi nanti ada wali kota, dia kasih kita nanti kesempatan selama 3 tahun kita bisa atau tidak tetap berada di perkebunan itu. Terus apa lagi ya cerita-cerita zaman dulu kalau main PS1? Ya tahu sendiri kalau PS1 kan zaman dulu kan ya tidak pakai jaringan, jadi kita tidak perlu kuota. Ya yang itu paling penting memory card. Dan yang paling penting lagi ya memory card itu kita beli itu bukan dari hasil uang minta orang tua yang setiap hari. Ya uang belanjanya kita tabung, terus beli memory card deh. Kalau sekarang kan zaman gamenya kan semua kan uang, mau beli skin, mau beli diamond. Jadi kalau zaman dulu itu cukup memory card dan uang rental game. Jadi langsung kita masuk di gamenya. Ini dia wali kota yang tadi saya bilang, Mayor Thomas. Saya main di PC nih guys. Jadi kalau tombolnya saya masih raba-raba, kalau masih kaku-kaku pegang tombolnya karena mainnya di PC. Kalau di konsol kan pakai stick. Yang pertama kita lakukan nama kita tentunya.
Rain dong. Ada kan anak 90 yang ada tahun 2000 yang tidak tahu ini game. Iya, game memang itu orang yang tidak tahu ini game. Padahal ini kan game legend ini. Your birthday. Nah, kalau saya sukanya itu di winter. Kalau di kalendernya kita berarti di bulan Desember, musim dingin. Tanggalnya sayangnya tidak ada tanggal 31 di sini. Padahal tanggal lahir itu tanggal 31. Is this okay? Okay. What is the name of the farm? Nah, kita kasih nama, kita punya kebun. Kita kasih nama nice. Jadi kebun cantik, kebun bagus. Nice farm. Asik. Dia punya soundtrack ini abadi sepanjang masa. Jadi orang main game ini sampai nanti dia tua juga, kalau diputarkan soundtracknya, lagunya Harvest Moon, dia pasti sudah bakalan tahu. What is the name of the dog on the farm? Jadi kita punya anjing kecil, kita harus kasih dia nama. Di dunia nyata saya punya anjing dulu namanya Boy. Jadi kita namakan dia Boy juga. Bukan Boy William, pacarnya Natasha Wilona, bukan. Mantannya ini kami itu Boy William. Bukan, salah kan. Itu Boy, namanya di anak jalanan. Boy William itu ya, presenter. Ketahuan suka nonton anak jalanan. Your name, Rain. Birthday, winter, 30. Farm's name, nice. Nama kebunnya kita, nama anjingnya kita Boy. Ayo kita gaskan. This is okay. Oke dong. Jadi ada beberapa soundtrack lagunya itu yang kalau didengar ini lama kita tidak dengar, didengar kembali bikin merinding. Inilah perkebunannya kita. Hai Pak Wali Kota, apa kau bikin? Ya oke. Di sini kalau tidak salah nanti Pak Wali Kota dia akan ceritakan tentang masa di mana itu kakeknya si Rain ini berhasil menjalankan kebun dengan baik, bukan merawat kebun dengan baik. Nah ini nih, tunggu guys, kita dengar sebentar lagu-lagunya. Oke. Kalau saya tidak salah ini kakeknya itu sudah wafat, kalau saya tidak salah. Holy shit. Dengar lagunya. Anak 90-an, ayo. Bayangkan guys, ini game zaman dulu itu tidak ada adrenalinnya yang bikin kita kalau kayak zaman sekarang main sampai begadang, sampai berlima, 5 lawan 5. Terus kalau kalah nyalain teman, kau tidak maju, atau kau tidak support saya. Itu tidak begitu, kita main pribadi masing-masing. Tetapi ini game mampu bikin kita itu sampai begadang loh mainnya. Padahal soft gamenya.
adrenalinnya tidak ada. Tetapi yang paling penting, kita selalu mau tahu begitu apa kelanjutannya ini, ceritanya ini game. Itu yang pertama. Kedua ya, jangan pakai game besar. Kalau saya, menurut saya, karena game besar itu hampir dibilang cheat lah. Jadi betul-betul real mainnya, cari uangnya real. Jadi nanti ada kita cari uang dengan cara menjual kita punya hasil kebun. Terus bagaimana kita mendekatkan diri sama kita punya calon pasangan nantinya, bagaimana kita mendekatkan diri sama kita punya peliharaan semua. Maksudnya binatang, bukan peliharaan pasangan, peliharaan binatang. Jadi kalau tidak pakai game besar itu real, kita betul-betul bekerja. Tapi kalau pakai game besar ya semacam cheat. Jadi nggak enak mainnya begitu, semua terasa gampang. Tapi kalau real betul-betul pasti GG. Jadi game zaman dulu itu tidak ada yang berteriak, weh lag, aduh lag nih, payah ini, provider ini payah, provider itu payah. Nggak ada, cukup pakai memory card dan uang rental saja. Ya kita lihat ini sekarang kenangan-kenangan dulu bersama kakeknya kita. Nanti kita punya ayam-ayam seperti ini juga. Nah, hewan-hewan ini yang kita pelihara, kita nanti beli, sapi kita beli, ayam kita beli. Tetapi ada waktunya juga mereka kalau tidak dijaga dengan baik, ya mereka semua mati. Makanya juga harus dijaga dengan baik. Berkomunikasi juga, jadi kita harus sering ke kandang, sering gosok-gosok mereka, sering angkat mereka, supaya nanti ada love-nya. Hatinya mereka itu ada level hatinya. Jadi kalau bagus ya level hatinya penuh, kalau jelek ya dia turun, bahkan bisa sampai mati. Oh, cerita lagi bro. Zaman dulu kalau kita main di rental itu, bayangin kan ada beberapa televisi. Jadi kalau yang di samping kiri sudah main bola, di samping kanan sudah main Tekken, fighting. Jadi otomatis kan soundnya kan tidak terlalu kedengaran sama kita. Tetapi kita masih nikmati dengan baik. Kalau zaman sekarang kan ya headset kan sudah masing-masing. Jadi game zaman dulu itu GG, tak lekang sepanjang waktu. Kalau menurutku sih perbedaannya, oke, tunggu dulu, kita lihat dulu ini di atas gunung. Soundtracknya. Kalau menurutku perbedaannya game zaman dulu zaman sekarang itu, bedanya kalau zaman dulu itu ya ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Kalau zaman sekarang kan lebih ya semuanya kok bisa lakukan. Mau berenang di laut bisa, mau naik pesawat bisa, mau ambil mobilnya orang bisa. Jadi kayak lebih ke bermain grafik saja sekarang. Grafiknya jadi perkembangan game itu lebih bermain ke grafik sama ya jalan cerita. Kalau semuanya kan untuk mapnya kan ya semuanya sudah bisa dilakukan. Mau itu game mobile ataupun game konsol. Perbedaannya game zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ya, kok mungkin tidak bisa naik kapal laut, kok tidak bisa naik kapal terbang. Kecuali itu gamenya ya game kapal-kapal. Kalau game kayak begini ya, kok tidak bisa. Ada lautnya ya, kok tidak bisa berenang. Cuman bisa mancing saja. Ada kapalnya tapi tidak bergerak. Nah, itu perbedaannya. Jadi zaman dulu itu penasaran kita melakukan terbatas apa yang kita mau lakukan, maksud saya. Ya kalau sekarang kan semuanya bisa. Oke guys. Oke. Seperti yang saya bilang di awal, kita cuma dikasih waktu sama wali kota itu 3 tahun.
Kalau lebih dari 3 tahun ya sorry, kita diusir pasti sama wali kota. Itu 3 tahun kan. Nostalgia ini bro. Bayangkan dulu mainnya di rental PS. Kalau mau dihitung itu rental PS-nya kita itu sudah berapa jam itu ya, seandainya itu kartunya dulu itu tidak dibuang, dikumpulkan, sudah nggak tahu nih berapa ratus jam mungkin yang kita buang, tapi sangat bermakna. Apa yang kita korbankan dulu, uang, dimarahi orang tua juga kalau terlalu lama di tempat rental, bermakna sampai sekarang, nggak bisa dilupa. Oke. Untuk hari pertama kita dibawa jalan-jalan dulu sama wali kota. Jadi memperkenalkan desa ini. Tetangga-tetangganya kita siapa. Oke guys. Ini kita punya rumah. Seperti yang kalian lihat, gak usah saya jelaskan, ada tempat tidur, ada apa. Kalian lihat entah, ada televisi, ini besar ada televisinya, padahal di desa aja tahu. Dia gak ada kalender, ada, kita coba lihat peti. Jadi ini peti isinya ya alat-alatnya kita. Ini dia alat-alatnya kita, pastinya alat-alat perkebunan. Ada sabit, ada kapak, ada cangkul, ada palu. Jadi ini alat-alat juga mereka nanti akan ditingkatkan levelnya. Jadi kenapa bisa ditingkatkan levelnya? Jadi misalnya kita bekerja, misalnya sabit itu kan untuk rumput. Jadi rumput kalau level 1 itu cuma 1 yang bisa kita potong. Ya kalau sudah dinaikkan levelnya ya bisa banyak, ditahan terus mutar. Nah, bisa sampai 5 atau sampai 10 kalau saya tidak salah. Itu bisa dipotong secara langsung. Terus kapak kan untuk pohon. Jadi pohon ditebang. Jadi nanti ada sisa-sisa pohon yang sudah tumbang, nanti kita tebang. Terus cangkul ya, cangkul kan pasti untuk tanah. Nanti kita pakai cangkul, kita cangkul untuk taruh kita punya bibit. Terus palu untuk batu. Semua alat ini, ya ini lagi satu siram bunga. Jadi ya untuk siram bunga toh. Yalah. Jadi ini alat-alat nanti ini semua itu ditingkatkan levelnya. Jadi levelnya naik, jadi performanya juga naik. Gitu guys. Oke, hari pertama yang di atas sebelah kanan itu hari, tanggal, sama jam. Jadi jamnya itu juga bergerak, dihitung waktu kita keluar dari rumah. Itu dari keluar kita dari rumah atau sudah dalam rumah juga dia. Lupa. Tuh kan, ada wali kota. Wali kota mau ajak kita jalan-jalan. Ayo nih Pak Wali Kota. Saya suka nanti pada saat musim dingin, lagu-lagunya juga itu musim dingin. Aduh, kalau main sampai subuh itu, aduh, walaupun gantung-gantung tapi di game ini menurutku adrenalinnya kalau saya tidak ada, tetapi penasarannya itu besar sekali. Nah, ini rumah pandai besi. Jadi itu seperti yang tadi saya bilang, alat-alatnya kita nanti itu akan ditambahkan levelnya. Jadi kita akan bawa ke sini untuk ditambahkan levelnya ke pandai besi. Saya bilang ini pandai besi, blacksmith shop. Jadi
Jadi kita bawa, nanti ada beberapa hari kita tunggu sampai selesai pengerjaannya. Jadi walaupun ini game, tetap juga ada masa tunggunya. Dia juga kerjakan. Sama kalau kita di dunia nyata, kita bawa di tukang besi, ya, besok kita datang Pak, ya, atau ya kita pasti tunggu beberapa hari. Oh no! Lanjut. Ini kalau nggak salah toko anggur, hasil anggur. Jadi kita bisa jual hasil anggurnya kita ke sini. Oke, selanjutnya. Kok tidak jalan ke sana? Oh, kita langsung ke sana juga. Ya, seperti kalian lihat. Library. Perpustakaan. Kalau ada kita mau cari buku resep atau kita, oi kau lewati nenek, orang tua itu kau lewati, apa itu nenek bilang, ya nenek mau tahu, nenek tanya bilang, oh itu yang namanya Rain, yang bakalan kelola perkebunan Nice, kan kita sudah namakan perkebunan kita perkebunan Nice. Oh, Pak Wali Kota kenalkan kita ke Nenek Ellen. Oh. Jadi dia bilang Nenek Ellen nanti kalau ada kesempatan kasih lihat kita punya kau punya rumah Nenek Ellen. Nice to meet you juga, Nenek Ellen. This is my house. Oke, rumahmu. Kenapa kita tidak masuk ngopi-ngopi? Oke, Pak Wali Kota tidak dikasih masuk di rumahnya. Dia cuma kasih lihat saja. Ya, selanjutnya ini supermarket. Jadi nanti di mana kita beli bibit, di mana kita beli semua apa ya? Makanan juga. Ya bagaimana supermarket? Apa yang kita bisa beli? Ya tentunya ada tulisannya hospital, ini rumah sakit. Jadi kalau kita bekerja terlalu capek, kita bisa masuk rumah sakit. Kalau hewannya kita juga sakit, ya dibawa ke rumah sakit. Oke, sampai rumah sakit ini ada gereja. Jadi gereja ini ya tempatnya nanti kita merit. Kalau ada yang meninggal juga nanti, ya, hewannya kalau di sini hewannya meninggal ya dikebumikan, disemayamkan, didoakan. Selanjutnya, oke, ini restoran. Jadi ada juga restorannya. Saya jelaskan satu-satu sebenarnya untuk apa ya. Tapi ya mudah-mudahan penjelasanku ini bisa dimengerti karena saya kan tidak tahu anak tahun 2000-an ke atas itu masih main game ini atau tidak. Atau ada yang cuman menerka-nerka bagaimana itu Harvest Moon nih, apa seru aja tidak gamenya begitu. Karena kalau anak-anak tahun 2000-an ke atas kan sudah mau game itu yang beradrenalin, zaman PS2 ke atas. Oke, ini lapangan tempatnya nanti kita itu kalau ada festival, ada acara-acara besar yang lainnya ya adanya di sini, lomba-lomba. Ya nanti ada lombanya juga kita guys. Jadi lomba balap anjing, festival lempar tomat. Oke. Oke, terima kasih Pak Wali Kota sudah lihat-lihat desa. Oke.
God bless you Pak Wali Kota. Sampai ketemu lagi. Oke. Ya, ini dia. Ini si Sak. Jadi si Sak ini dia nanti yang bakalan ambil di box atau pakan ya, itu kita sebutnya. Ya, ini dia. Bin on the farm. Jadi kita nanti kalau ada hasilnya, hasil kebunnya kita taruh di bin itu, di box itu. Nanti ya jam 5. Nanti jam 5 Sak itu datang ambil. Terus kita dibayar deh sesuai berapa yang kita kumpulkan. Jadi maksudnya begini, kalau kau punya tanaman, buah-buahan, sayur, ya kau taruh di situ, nanti si Sak ini seperti pedagang sayur kah apa yang datang ambil. Baru itu hasilnya ya kau dibayar. Nah, itu uang yang kita pakai nanti untuk kehidupannya kita. Beli bibit lagi, beli barang-barang lagi, beli makanannya kita. Oke guys, sampai di situ dulu videonya. Hari ini videonya kita perkenalkan dulu Harvest Moon ke teman-teman yang belum tahu game Harvest Moon itu seperti apa. Buat kalian yang sudah tahu ya jangan ya terserah kalian sih mau bully atau tidak di video. Karena ya saya kan tujuannya membuat konten saja. Ya konten yang saya tahu ya tentang game yang pernah saya mainkan. Saya sudah berusaha untuk main game-game yang terbaru, tetapi ya sekarang saya baru nyoba juga, jadi saya belum kuasai semua. Jadi saya berpikir untuk membuat konten ya game yang saya sudah mahir, yang saya sudah tahu. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Oke? Bye-bye.